Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Aldi Bayu. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang ikan bertelur, tapi telurnya itu ambrol ataupun keluar di dalam kolam. Kalau di sini punya saya adalah di dalam akuarium. Karena sebelumnya saya mempunyai kolam terpal, namun sudah hancur, sudah bolong ya teman-teman, sudah rusak. Jadi saya pindah ke akuarium. Padahal itu akuarium itu dulunya itu untuk tempat karantina, tapi sekarang saya gunakan sebagai tempat utama karena saya belum sempat membuat kolam terpal yang baru. Nah, di sini ikannya ambrol telurnya. Jadi mau nggak mau ya harus dikuras semuanya, dikuras airnya, dibersihkan akuariumnya, dibersihkan mesinnya, dibersihkan chamber-chambernya. Tapi di video ini saya tidak membersihkan semua chamber, tapi saya hanya membilas saja karena saya tuh sebelumnya sekitar jam 5 atau jam setengah 6 itu sudah mengetahui ikan ada gelagat ingin kawin ya teman-teman. Jadi sudah saya matikan dulu mesinnya sehingga telurnya itu tidak masuk dalam chamber. Jadi insya Allah hasil chambernya itu juga masih bagus. Mesin saya matikan, kemudian yang saya duga-duga tuh benar, ikan ambrol telurnya menempel di semua sisi-sisi akuarium dan juga di mesin-mesin dan juga di pipa-pipanya teman-teman. Harus dikuras semuanya. Yang pertama caranya adalah kita harus mengambil ikannya terlebih dahulu. Kita harus mengambil segera mungkin karena ikan kalau lama di dalam tempat kolam yang sudah ada telurnya itu sangat stres. Bisa dilihat dari badannya tidak mengeluarkan lendir. Itu adalah ciri-ciri ikan yang tidak dalam kondisi baik. Harus cepat-cepat kita angkat, kemudian kita kasih aerator untuk membantu oksigen terlarut dalam airnya teman-teman. Kemudian setelah itu kita harus bersihkan dulu akuarium ataupun kolam, pokoknya yang sebersih mungkin. Kemudian bersihkan juga chamber apabila sudah terlanjur masuk dalam chamber. Kemudian kita beri air yang baru, full baru. Kemudian ikan kita sebenarnya bisa kita karantina dulu teman-teman, tapi di video ini saya tidak menggunakan karantina karena keterbatasan waktu dan juga tempat, sehingga ini ikan hanya saya bilas pakai cairan biru ya teman-teman. Kemudian saya bilas pakai air bersih, kemudian saya sambungkan lagi ke dalam kolam ataupun akuarium. Alhamdulillah sehat semuanya, tidak ada yang trouble, alhamdulillah. Nah, yang pertama tadi kita ambil ikannya, kemudian yang kedua kita bersihkan segala sesuatu benda yang berhubungan dengan itu semua teman-teman, kolam, mesin, chamber dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah kita harus membersihkan, mensterilkan ikannya. Keempat, kita harus mengisi air dengan air yang bagus. Dan kelima, kita masukkan lagi ke dalam kolam ataupun akuarium. Ini videonya sudah saya buat beberapa hari lalu ya teman-teman. Mari kita simak bersama-sama.
adalah situasi saat ikan ambrol telurnya. Dan ini saya perlihatkan telur-telur yang menempel pada dinding seperti ini. Nah, ini adalah telur-telur ikan yang baru saja ambrol, teman-teman. Terus tadi juga di atas permukaan banyak sekali buih. Ini terjadi baru saja, sehingga sebelum ambrol saya matikan dulu mesinnya. Setelah itu mereka ambrol telurnya, jadi kan tidak masuk ke dalam filter. Jadi filter nanti tidak akan saya cuci semua, cuman akan saya bilas saja. Saya gerocok air dari atas, sekalian juga membersihkan chamber ya teman-teman. Nah di sini nanti saya bersihkan semua ini, telur-telur ini semua di atas, di bawah juga banyak. Kemudian juga mesin dibersihkan juga. Ini telur sampai di atas pipa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau kata senior saya itu, ikan bertelur itu bukan karena dia memang bertelur, bukan, karena ada beberapa faktor, entah itu dari airnya yang kurang bagus ataupun cuacanya yang terlalu dingin ataupun cuaca ekstrim seperti itu teman-teman. Sedangkan di sini juga baru aja hujan 3 hari 3 malam tidak henti. Terus kemudian udara itu sangat dingin. Kemudian di sini air juga langsung keruh. Mungkin ikan stres ya teman-teman, karena air terlalu dingin. Jadi mereka ambil telurnya ini. Nah ini adalah ikan yang tadi saya ambil. Nah ini adalah ikan yang ada yang lompat teman-teman. Nah ini adalah ikan yang tadi satu kolam dengan ikan yang baru ambrol telurnya, yang ini teman-teman, yang kuning. Dia memang size masih kecil, masih 28 cm-an. Nah karena kenapa ukuran seperti itu sudah bisa ambrol, karena memang banyak faktor tadi teman-teman ya, bukan karena udah siap, tapi karena banyak faktor yang membuat dia tuh ambrol, entah itu stres, entah itu air yang kurang bagus teman-teman. Nah di sini nanti akan saya cuci akuariumnya, kemudian ini ikan akan saya bilas dengan PK, karena kita harus mensterilkan ikan sebelum masuk ke dalam kolam yang airnya baru. Jangan lupa pokoknya kalau kolam ikan di dalam kolam ada yang bertelur, cepat-cepat diambil semuanya, cepat-cepat dikuras, kemudian ikan dikarantina, dan juga ikan harus dibilas dengan air biru ataupun air PK untuk mensterilkan badan ikan, entah itu badan, entah itu sisik, entah itu insang. Jadi kita harus mensterilkan ikan sebelum masuk dalam kolam yang sudah kita bersihkan tadi. Oke, mari kita simak selanjutnya. Ini akan saya bersihkan dulu. Nah, di sini nanti ikan akan dipindah dari tempat karantina sementara, kemudian kembali lagi ke dalam akuarium. Di sini nanti ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ikan diambil, kemudian ditaruh di bak pertama dan diisi oleh super glue ya, atau obat biru ya, gunanya untuk mensterilkan bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh ikan. Setelah itu kita bilas, kemudian baru kita masukkan ke dalam akuarium. Di sini saya tidak memakai cara karantina berapa hari karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tempat ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah tempat karantina saya, karena saya dulu punya kolam terpal panjang 2 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, tapi kolamnya sudah hancur, belum bisa membuat lagi, belum ada waktu. Jadi ikan sementara saya pindah semua ke dalam bak ini atau akuarium ini, yang dulunya adalah sebagai tempat karantina ikan.
Jadi sekarang saya gunakan sebagai kolam ikan saya dulu, karena kolam yang besar atau kolam yang baru belum saya buat, karena dulu bocor teman-teman. Kalau pakai terpal memang rawan bocor, kemudian rawan digigit oleh tikus. Jadi untuk terpal saya sarankan untuk teman-teman bisa membeli terpal yang dengan ukuran yang ketebalan yang full tebal, ya teman-teman. Jadi kan lebih awet juga. Di sini saya nanti akan mencoba mempraktekkan ya teman-teman, bagaimana cara kita membilas ikan, bagaimana cara kita membilas ikan dengan super blue, kemudian dibilas dengan air biasa, dan kemudian masuk dalam kolam. Tapi ini saya menunggu air sekitar 20 cm dulu, agar ikan juga bisa langsung nyaman dalam akuarium tersebut. Tapi ini akuarium masih sekitar 10 cm teman-teman. Di sini saya menggunakan air tanah atau air pompa tanah, tidak menggunakan air PDAM ataupun air yang lain. Tapi untuk teman-teman yang berada di tempat pegunungan, berbahagialah teman-teman, karena di situ adalah air yang sangat bagus sekali untuk perkembangan ikan koi khususnya, karena air tersebut air yang mengalir, air yang segar, air yang rendah titik es dan rendah sekali zat kapurnya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru saja mengalami seperti saya ini, yaitu ikan ambrol telurnya ataupun bertelur telurnya, teman-teman bisa menggunakan cara saya ini, dan teman-teman juga bisa menggunakan cara yang lain, karena saya tidak memaksakan cara teman-teman sendiri, karena setiap orang mempunyai tempat, mempunyai waktu, mempunyai cara tersendiri, karena kita saling belajar dari perbedaan ya teman-teman. Ini ikan dilihat sudah mulai tenang ini antara sudah nyaman ataupun sudah lemas, karena tadi itu ikan sangat berontak sekali teman-teman. Ada sekitar 3 kali ikan loncat dari bak ini. Alhamdulillah masih cepat dilihat ataupun cepat melihatnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam air. Apabila telat ya sudah, bisa beda cerita ya teman-teman. Nanti saya akan coba membilasnya. Ini air sudah lebih dari 15 cm teman-teman, sudah bisa masuk ini teman-teman. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan pada teman-teman semuanya, dan boleh ditiru ya teman-teman.
ngono kene. Apa itu udara lek? Artikan suara istri saya. Iya. Oh. Oke, aku mana? Lek, kuwi wak bae. Kuwi wak bae. Wak kok iki lho wak gede. Yo kak yo. Hah? Ditulung liaran ndak iso urip. Koi. Iso. Kayak ayam nganu liar. Itu tuh kanggo hiasan. Liar kan aku duwe no kolam tanah Urip ya. pembesaran. Malah penak kuwi no kolam tanah. Iwake enak. Juga enak. Kaya tombro. Tapi gak tegel. Iki gak negel. Oh iya. Hah? Iki lho. Sini larang ya Ki ya. Saya dulu sandalan orang kita. Ayo kang ora ya. Mas longan. Ki anu iki. Patin. Pundi? Ini industrial lho. Oh iya. Selayar. Boleh. Berarti ke pintu telah dihargai. Itu untuk mau pasang. Enggak boleh kan kamu. Supi joro. Sing di kan. Mas, Sing dewe. ini Bu Salin ini loh. Mabar kok kolam. Diganti ngene juga. Ngendok wae. Niki lho ngendok niki. Ngendok ndoknya mung bab mlebu nek filter ora satu. Oh, cuma lagi bagi. Di steril nang. Amboten mungkin nganggo kabeh rek. Bablas kabeh. Ya, bisa. Iki sing angel iki panen dingin. Kita dengar. Wih, sing Bu cekel iki. Iya. Kita dengar sore. Iya. Caci lagi bocah. Dan yo. Pangan. Enggak, kayak minyak-minyak to. Caci lagi. Langsung disaut. Mari. Ini sudah selesai semuanya, ikan sudah masuk, filter sudah saya bersihkan, saya bilas dua-duanya, juga sudah saya rangkai, kemudian saya hidupkan, saya filtrasi langsung nih teman-teman. Saya di sini tidak menggunakan karantina karena keterbatasan waktu dan tempat. Nah, ini ikannya sudah masuk kolam. Insya Allah sehat-sehat semuanya, amin. Ini kolam ukuran akuarium ini ukuran 1 meter, lebar setengah meter, tinggi setengah meter. Saya isi ikan ini sebanyak 10 ekor ya teman-teman. Ini ukuran paling besar, yang di belakang ini 36 cm, kemudian yang paling kecil 22 cm, yang ini 32, dari wake 34, yang ini 28 up, yang ini 27 up, yang ini hampir 30, yang ini yang habis bertelur tadi sekitar 29. Nah, ini kira-kira ya 30 cm-an semuanya. Dari dulu awal beli sekitar 15 sampai 20 cm. Terima kasih sudah melihat video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Apabila mempunyai kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Kita selalu belajar dari berbagai pengalaman. Semoga ini bermanfaat, dan juga teman-teman punya masukan silahkan ditulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.